Shalom, sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Puji Everin Zain dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 2. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yang membahas tentang eskatologi. Yang pertama yaitu pengertian eskatologi. Eskatologi adalah mempelajari mengenai akhir manusia pada akhir zaman dari sudut pandang agama Kristen sesuai dengan apa yang ada dinyatakan oleh Alkitab sebagai sumber utama. Kata eskatologi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu eskatos yang berarti akhir dan logi yang berarti studi. Adalah bagaimana dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai kiamat. Dalam pengertian luas, eskatologi dapat mencangkup konsep-konsep terkait seperti misalnya era mesianik atau Mesias, akhir zaman, dan hari-hari terakhir. Definisi penghukuman menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, hukuman adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang kedua, menurut ensiklopedia masa kini, hukuman adalah kata yang mempunyai akar shalom yang berarti mengganti kerugian atau memperbaiki keseimbangan. Kata ini dipakai khusus dalam bidang hukum. Yang ketiga, menurut pengertian umum, penghukuman atau dengan bahasa lain disebutkan pertanggungjawaban pidana. Diartikan oleh Resue Pout sebagainya sesuatu bentuk kewajiban untuk membayar balasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Selanjutnya, bentuk penghukuman. Yang pertama, hukuman tingkat pertama. Rasa panas adalah satu bagian dari siksaan tubuh yang diremukan adalah bagian lain dari siksaan. Anggota-anggota tubuh akan hancur oleh tekanan antara kedua batu yang dipanaskan. Tekanan itu cukup kuat untuk menghancurkan tulang rusuk dan organ-organ dalam. Ketika tenggorokan diremukan, bola mata melompat keluar dan semua cairan dalam tenggorokan itu menyembur keluar. Itulah hukum yang akan diberikan kepada orang-orang yang masa hidupnya tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, hukuman tingkat kedua dijelaskan melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dan Lukas 16 ayat 19-30. Hukuman tingkat ketiga disediakan untuk mereka yang berbalik melawan Allah, yang hati nuraninya tercemar, menghujat Roh Kudus, dan mengganggu perbangunan dan perluasan kerajaan Allah. Lebih jauh lagi, siapapun yang telah menganggap gereja Tuhan sesat tanpa bukti yang sah juga menerima penghukuman. Adapun dalam hukuman ketiga ini, manusia akan mengalami siksaan yang kejam, di mana daging-daging mereka akan diiris dari ujung ke ujung jari sampai organ-organ bagian dalam. Tampak dan biji mata ditusuk. Mereka akan diperlakukan seperti sampah di mana tulang-tulang yang remuk, kulit-kulit yang pecah. Hukuman tingkat keempat, kita telah melihat bahwa hukuman tingkat pertama, kedua, dan ketiga sangat mengerikan dan kejam, melampaui yang dapat kita bayangkan. Hukuman tingkat keempat ditunjukkan kepada orang yang melakukan dosa yang tak dapat diampuni. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa beberapa dosa dapat diampuni melalui perbuatan, sementara itu ada jenis-jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Jenis-jenis dosa yang membawa Anda pada kematian, orang-orang yang menghujat Roh Kudus, yang dengan sengaja melakukan dosa padahal sudah mengetahui kebenaran, dan hal semacam yang tergolong pada dosa-dosa ini akan masuk ke bagian yang paling terdalam. Selanjutnya, penghukuman dalam eskatologi. Dalam jawaban Tuhan Yesus ada salah satu yang sangat jelas, hidup di dunia yang tidak akan menjadi mudah. Hampir-hampir tidak dapat dipercaya
bahwa masa-masa sulit akan datang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari-hari itu akan menjadikan hari-hari mengerikan yang tiada taranya. Tidak ada suatu apapun dalam sejarah dunia pada masa yang sudah lampau yang dapat dibandingkan dengan apa yang akan dialami oleh umat manusia. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Yesus mengajarkan bahwa ganjaran bagi manusia didasarkan pada sikap mereka terhadap dirinya sendiri. Inilah intisari dari Injil. Keselamatan yang pertama-tama berkaitan dengan akhir zaman dan yang mencakup jalan keluar dari hukuman Allah pada hari penghakiman. Ialah karunia Allah yang harus diterima melalui iman kepada Kristus dan menundukkan diri kepada Tuhan. Eskatologi yang sudah diwujudkan terlihat dalam hal bahwa penghakiman yang termasuk peristiwa-peristiwa akhir zaman pada intinya terjadi dalam dunia ini. Orang yang tidak percaya berada dalam hukuman penghakiman sungguh sudah terjadi, walaupun hukumannya belum diterapkan oleh orang percaya tak akan mengalami hukuman sebab dia sudah pindah dari dalam maut, yaitu hukuman ke dalam hidup. Sekian presentasi saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.